penerapan budaya positif. Ini yang namanya positif kalau dapat harus diterapkan di SDN 134 Pekanbaru ini. Jadi kalau namanya positif tentu kegiatannya yang baik-baik. Jadi kalau dapat hendaknya setelah mendapat kegiatan-kegiatan atau yang sudah, ini yang namanya diseminasi, ini biasanya itu namanya kalau saya tengok itu informasi atau pengetahuan tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Lasmini. Jadi setelah itu nanti kalau dapat bisa kita terapkan di sekolah kita nanti. Jadi kalau seandainya budaya positif itu kita terapkan, semoga dapat bermanfaat untuk murid-murid kita dan untuk kita semua. Selamat untuk Ibu Lasmini, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan doa oleh Bapak Wahyudi. Kepada Pak Wahyudi kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Bestari yang hadir pada ini, dan yang saya hormati ibu-ibu majelis guru yang telah bergabung bersama kita di sini. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, menurut agama kita masing-masing. Karena kita di sini semua agama Islam, kita berdoa dengan cara agama Islam pula. Sebelum acara ini dimulai, sebelum berdoa, marilah kita ingatkan acara hari ini. Mudah-mudahan acara hari ini mendapatkan manfaat bagi kita di yang akhir nanti dan manfaat bagi yang kita amin ya rabbal alamin. Hadirin di Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ridhoilah majelis ini, Kongres Pelita SDN Negeri 134 Pekanbaru, agar tetap istiqomah bersatu meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di SD Negeri 134 Pekanbaru. Ya Allah ya Rabbal Alamin, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu ini, dan jadikanlah ilmu kami sebagai sarana untuk beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Azza wa Jalla, permudahkanlah kami dalam mendidik siswa-siswi kami agar menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum
sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya yang selalu menyemangati guru-guru di SDN 134 Pekanbaru ini. Dan selanjutnya terima kasih kepada Pak Wahyudi yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan ketiga, acara yang kita tunggu adalah pemaparan materi oleh Ibu Lasmini SPD. Kepada Ibu kami persilakan waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 134 Pekanbaru yang selalu memberi motivasi dan juga memberikan kekuatan buat saya dalam menjalankan kegiatan saya sebagai CGP, calon guru penggerak, dan juga kegiatan saya sehari-hari sebagai guru, dan yang alhamdulillah juga saya dipanggil PPG Piloting. Jadi memang tugas ini berat, tapi insya Allah dengan motivasi semuanya, pimpinan kita yang memberi motivasi, teman-teman yang luar biasa, insya Allah mudah-mudahan saya dapat menjalankannya hingga selesai dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kemudian tidak lupa juga saya hormati Ibu Lestari selaku Kepala Sekolah SD 61 yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak Ibu. Yang juga CGP Muhammad SAW dengan malpas Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersalawat kita selalu mendapatkan manfaatnya di yaumil masyar nanti. Baiklah, di sini saya di depan ini belajar Bapak Ibu. Terus terang saya tidak lebih dari Bapak Ibu sekalian. Saya belajar. Saya juga manusia biasa yang selalu belajar. Jadi mohon bimbingannya bagi Bapak Ibu yang lebih banyak pengetahuannya. Saya mohon bimbingannya dan berikan juga saya refleksi nantinya dari hasil yang saya terapkan ini atau yang saya presentasikan ini. Oh, kurangnya di mana? Silakan Bapak Ibu nanti juga merefleksi saya kurangnya di mana segala macam, karena saya butuh itu untuk memperbaiki diri saya supaya lebih baik nantinya. Karena Bapak Ibu sebagai guru ini memang pekerjaan yang luar biasa. Jadi kita harus banyak berkolaborasi, harus banyak menyemangati, saling berpendapat dan memberikan motivasi. Di sini tentu yang positif karena kita akan mengadakan yaitu penerapan budaya positif ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk budaya positif benar kata ya Ibu Kepala Sekolah, namanya positif pasti yang baik-baik. Iya, memang yang baik-baik. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya pasti memiliki itu ya, budaya positif. Dari budayanya saja kita tahu bahwa budaya ini sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita lakukan dan sudah kita yakinkan sehari-hari. Jadi namanya sudah membudaya, pasti kita lakukan. Positif di sini pasti hal-hal positif. Apa saja itu hal positif pasti sudah ada, yaitu kita kerjakan dalam sehari-hari. Saya pun ketika jadi CGP ini banyak belajar Bapak Ibu. Di sini banyak ilmu yang saya dapatkan, sehingga ini kita berbagi praktek baik. Jadi apa yang saya dapatkan dari sedikit saya ini saya tularkan ke Bapak Ibu dan mudah-mudahan kita bisa terapkan bersama-sama. Ini tujuan dari desiminasi. Kenapa sih saya harus mendesimasi gitu ya? Di sini yaitu mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang apa yang saya dapat ya Bapak Ibu. Makanya apa itu tujuannya ada di sana. Nah, ini seperti yang awal tadi saya cerita. Pendahuluan kenapa sih jadi guru ini kita berpatok kepada Ki Hajar Dewantara ya, di Bapak dari pendidikan kita. Nah, ini yang sebagai Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Kita
mengampu atau mengambil yang mempresentasikan ilmu dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini dia. Apa itu budaya positif? Nah, ini dia. Apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif adalah sebuah lingkungan atau suasana di mana nilai-nilai positif, sikap saling menghormati, ya, menghormati kepada yang lebih tua, menghargai pada yang lebih sesama, dan menyayangi pada yang lebih muda. Dan alhamdulillah kita terapkan. Pasti ini sudah kita terapkan sehari-hari. Jadi seperti budaya menghormati, perilaku konstruktif dihargai. Perilaku ini, ya, perilaku itu tingkah laku kita, ya, yang bisa kita buat dalam sehari-hari yang menggambarkan, oh, apa sih kelebihan kita dari dalam. Ya, ibu selalu bilang kapsa kita disiplin. Nah, selalu tuh setiap rapat katanya disiplin. Disiplin banyak, mau disiplin waktu, boleh. Disiplin dalam kita bekerja, apa itu? Tanggung jawab, masuk tepat pada waktunya kalau sudah waktu. Kemudian pergantian, ya, kita ingat, yang bidang studi ingat, oh iya udah ganti waktu nih, pukul 10 saya udah masuk, udah siap-siap sampai dengan modul ajarnya, sehingga tidak perlu lagi anak mencari, ya Bapak Ibu, tidak perlu lagi anak mencari, tolong dicari, gitu, tidak perlu, karena kita sudah sadar dengan diri kita apa tanggung jawab kita, ya, dalam mengajar. Dan kemudian ada yaitu dihargai. Nah, di sini dihargai. Tentu kita ingin dihargai apa yang telah kita dapatkan, ya. Di sini kita mempraktekkan praktek baik ini dalam komunitas. Nah, sekarang ini kita komunitas. Tidak ada komunitas yang bisa berhasil tanpa kolaborasi kita bersama. Ya, tidak ada tunggal saja, lasmini saja nggak ada. Tidak ada di sini. Jadi kita ini saling dan saling. Ya, saling melengkapi. Contoh misalnya saya sendiri, saya masih banyak belajar, tidak mengerti IT, saya tanya ke Pak Wahyudi, saya tanya ke Pak Wahyu. Ini teman-teman, oh pandai IT-nya, saya belajar. Ya, intinya kita dalam budaya positif mau belajar merubah diri kita menjadi lebih bertanggung jawab. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita terapkan itu di diri kita. Jadi bagaimana kita menerapkan sama anak kalau diri kita tidak punya itu? Jadi kita harus pakai model dulu Bapak Ibu. Modelnya siapa? Yang kita. Modelnya siapa ya? Bapak Ibu guru yang ada di depan. Gimana mau disiplin kalau gurunya tidak disiplin? Gimana mau tepat waktu kalau ya anak mau tepat waktu kalau gurunya tidak tepat waktu? Sehingga di sini ya role modelnya siapa? Kita. Jadi kita kembali ke diri kita, refleksi diri kita. Dalam bekerja kita sudah bagaimana? Jangan salahkan langsung ke anak. Ya, kita kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana memanajemen kita? Ya, itu nanti ada di kontrol. Nanti kita akan terapkan di sini. Kontrolnya apa saja? Bapak Ibu punya kontrol. Di sini nanti ada 5. Ya, lebih kurang kontrolnya apa saja peran sebagai guru. Nah, ini yang akan saya konsep-konsep dari model budaya positif ini ada 8 Bapak Ibu. Benarnya kalau diikutin ini, kalau benar-benar apa ini panjang nih katanya, bisa bersambung Pak Idi. Mobil kita bisa sampai agak 2 atau 3 pertemuan lagi. Tapi saya akan kasih sedikit-sedikit. Mudah-mudahan yang sedikit itu akan bisa kita terapkan walaupun sedikit. Intinya kita mau berubah. Itu mau berubah. Pertama yaitu mengenai perubahan paradigma baru. Kita tahu paradigma baru apa? Pertama kali kita di sini kurikulum merdeka. Sebelumnya kita K13. Pertama dapat itu Bapak Ibu kayak mana nih dapatnya? Oh, kurikulumnya ganti gitu. Pasti kayak mana nih? Image-nya bagaimana? Kalau dapat yang baru-baru. Ayo Bu Riza, apa? Penasaran bagaimana kurikulum itu tersebut? Oke, penasaran katanya ya. Nih, makanya kita akan kupas lagi ya. Kemudian kedua, disiplin positif, nilai kebajikan universal pasti yang umum tadi. Kemudian motivasi perilaku pada manusia. Kemudian yang keempat nanti ada hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Boleh nggak guru melakukan hukuman, konsekuensi atau penghargaan? Mana yang harus kita lakukan sebagai guru? Kemudian 5 keyakinan kelas. Nah, 5 keyakinan kelas ini harus kita terapkan nanti Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai tahun ajaran baru, pertama yang harus kita lakukan ini adalah keyakinan kelas
supaya disiplin anak itu menuju kepada intrinsik di dalamnya. Memang awalnya susah Bapak Ibu. Saya sendiri susah awalnya, tapi saya coba. Apa itu? Banyak sabar. Ya Bapak Ibu, pokoknya ini harus banyak sabar di sini ya. Kemudian keenam, kebutuhan dasar manusia. Nah, kenapa nih anak-anak kita maaf ada yang ribut, ada yang telat, berpakaian tidak rapi segala macam. Ini bersangkut paut dengan kebutuhan dasar manusia. Saya nanti juga akan terangkan. Ketujuh, kemudian restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi ini nanti kita harus berperan sebagai apa? Sebagai guru. Kemudian ada segitiga restitusi. Di sini cara menyelesaikan permasalahan. Ya, cara menyelesaikan permasalahan. Ini yang paradigma baru ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini dia profil pelajar Pancasila. Pasti semuanya sudah, karena sudah masuk kumer, sudah tahu semuanya mengenai profil pelajar Pancasila. Ada berapa Pak Yud? Ada Tidak dibaca Pak Yud. Ada 6 Pak, baca Pak. beriman dan bertakwa Kemudian kepada Pak. Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Berakhlak mulia Oke. Lanjut Pak. dan kebijakan global, Iya. gotong royong, kreatif, Ya. dan bernalar. Kritis. Iya itu. Nah makanya saya bilang tadi paradigma baru ini kita jumpai sebenarnya ini di K13 juga sudah ada Bapak Ibu. Tetapi ketika kita jumpai dengan bahwa ada kurikulum baru, kita yang kalau saya pertama kali tuh kalau Pak Bu Riza katanya penasaran. Iya memang ada penasaran. Tapi saya kegalauan Bu Riza. Kalau saya karena sudah pakem dengan pertamanya K13, sudah dapat pelatihan sampai 4 hari saya mumet di hotel itu, kemudian baru saya terapkan sekitar 3 tahun, udah dapat jumpa lagi kurikulum merdeka. Tapi intinya sama. Sebenarnya kalau ditelusuri sama. Ya bagi kawan-kawan yang sudah dapat pelatihan dulu seperti Pak Wahyu, ya Pak Wahyu banyak belajar, apalagi sudah diterapkan di kelas sekarang udah 1425 ya Bu. Nah, jadi kita mulai banyak belajar di sini. Jadi di sini kita berpusat pada murid. Apa maksudnya? Kebutuhan semua pengajaran itu dibutuhkan dari murid. Ya, apa maunya murid? Makanya tadi katanya senior kita ini Bukas katanya kurikulum merdeka ini kayaknya murid jadi tingkat dewa katanya. Tapi dari pemahaman kita di sini ya, tingkat dewa di sini apa maksudnya ya? Ada sisi yang mengatakan menghamba kepada murid. Maksudnya bukan kita menghamba ke muridnya ya, tapi di sini bagaimana cara pengajaran kita supaya bisa pemahaman materi itu masuk kepada murid, kita bisa menilai yaitu atau menggali dari gaya belajarnya. Yang sudah berdiferensiasi pasti udah tahu gaya belajarnya, ya gaya kinestetik, oh sukanya lari-lari aja atau bergerak-bergerak. Kemudian video visual berarti melalui penglihatan. Kemudian audio melalui pendengaran. Ini kita bisa lakukan nanti di kelas Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita masuk sebenarnya banyak di sini disiplin positif ini, ya. Di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan segala. Maksudnya kita dulu. Ya, ini disiplin ini jangan langsung tularkan ke anak kalau kita tidak punya itu. Maaf, kita sini misalnya jujur nak, jujur, kita aja nggak jujur, nggak bisa. Mau gimana? Mau percaya nak? Disiplin nak, disiplin, kita aja nggak disiplin. Makanya di sini kita dulu yang menjadi modelnya. Makanya disiplin positif ini artinya belajar. Kita belajar menjadi lebih baik lagi. Yang suka terlambat, besoknya mulai tidak terlambat. Yang misalnya pas pergantian masih banyak ngumpul cerita sana gitu ya, cerita sini, lupa boleh kumpul, tapi ceritanya yang kita sharing. Kita sharing itu masih mengenai pendidikan. Misalnya aku susah tuh di kelas aku ada yang kerjaannya anak tuh jalan terus nggak fokus gimana, itu boleh. Itu namanya sharing, itu masuk kombel Bapak Ibu. Tapi hanya 2 guru atau 3 guru. Jadi bermanfaat gosip kita Bapak Ibu ya.
gosip kita bermanfaat di sana. Di sini disiplin positif merupakan salah satu cara yang dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal dalam diri kita, bukan akibat paksaan. Ya, kita tidak bisa memaksa murid untuk disiplin kalau belum kita contohkan dulu. Lalu jangan lupa kasih pujian. Kalau anak itu menunjukkan istilahnya sudah mulai berubah walaupun sedikit, yang semalam telat semangat, hebat kamu hari ini nggak telat, mantap. Nah, jadi kita harus kasih pujian ke anak. Itu mengokohkan dia, membuat dia pede. Oh, berarti aku baik nih. Nah, kemudian ini ada hukuman. Apakah hukuman itu boleh apa tidak? Nanti kita akan terus gali mengenai ini ya. Kemudian kita masuk lagi kebutuhan dasar. Ini dia. Apa saja sih kebutuhan dasar? Kenapa murid itu sebelum murid dulu? Guru harus juga kebutuhan dasar terpenuhi dulu. Habis guru baru muridnya. Jadi Bapak Ibu guru, ya, kalau kebutuhan dasar nih, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sebelum mulai nih, kok kayaknya tegang kali. Tepuk semangat lah dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. Iya. Jangan anaknya aja yang kita tepuk semangat. Jangan terlalu akun ya. Kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Saya aja belajar ini. Makanya sama-sama karena kita ingin menjadi yang lebih baik, makanya kita belajar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ini ada berapa? Kita mulai. Nih. Ada nggak Bapak Ibu bertahan hidup? Bertahan hidup perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Dapat nggak Bapak Ibu ini? Yang pertama, bertahan hidup. Sudah sosialnya, maksudnya sejahtera nggak udahannya? Belum sejahtera. Kenapa nggak sejahtera? Oh, di situ ada tempat tinggal kata Pak Yul. Sedangkan saya ngontrak katanya. Iya. Tetapi itu tempat tinggal juga Pak. Bayangkan dia nggak punya, kalaupun ngontrak, tapi kan tempat tinggal. Kecuali maaf, tinggal di kolong jembatan gitu. Ya, curhat boleh Bapak, curhat. Ya, jadi ini dulu, gurunya harus ini dulu. Ya, ini maaf. Ya maaf nih kalau pagi-pagi kata Pak Eko, ngopi dulu Bu Mini. Nah ya kan selalu tuh ngopi dulu Bu Mini. Kalau belum ngopi, belum buka nih pikiran-pikiran di dalam ini. Jadi belum bisa apa yang dibuat nanti di kelas ya kan? Oke, nggak masalah karena memang kita butuh bertahan hidup. Kesehatan juga Bu. Iya kesehatan ya betul itu Bu Nafida. Makanya kita perlu bertahan hidup. Ada makan pakai. Satu lagi pakaian. Tunjukkan bahwa gimana anak rapi kalau kita belum rapi. Ingat kembali kita ke modelnya ya, keamanan dan kesehatan. Masuk yang kedua kasih sayang. Saya yakin Bapak Ibu penuh kasih sayang. Yang suami pasti disayangin istri, yang istri disayangin suami, begitu juga sebaliknya, sehingga datang ke sekolah tidak cemberut lagi. Kenapa dimarahin suami gua? Nah, gitu ya kan? Jadi ini kasih sayang ini harus dapat dulu di kita. Kemudian penguasaan. Penguasaan di sini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Maaf, di sini penguasaan ini maksudnya adalah di sini ya, bahwa kita dalam berkolaborasi, jika dalam mengeluarkan pendapat, dengarkan pendapat teman. Itu sama dengan yaitu kita ingin dianggap. Jadi jangan mau menang sendiri. Ya, jika kita ini nggak bisa mau menang sendiri, karena itu tadi kita ini harus makhluk sosial pasti butuh. Saya aja luar biasa banyak butuh dengan teman-teman semua. Dengan Pak Eko saya butuh, dengan Bu Nopida saya butuh, Pak Aprizal saya butuh, ya. Sehingga di sini harga diri, keinginan untuk dianggap. Pasti semua kawan-kawan sekarang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Sehingga keluh-keluh kita tuh terkadang ya boleh lapor deh kepada kapse kita. Jadi tugas pemimpin kita adalah mendengarkan keluh kesah dari para gurunya. Jadi sehingga apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemimpin jika ada keluh kesahnya itu? Paling tidak, jika tidak punya kita cara untuk ini harus bagaimana nih ya,
tidak ada jalan keluar gitu. Paling tidak kita memotivasi dan paling tidaknya adalah diam dan dengarkan saja. Kalau tidak tahu jalan keluarnya, paling tidak jadi teman curhat aja deh. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kebebasan. Kebebasannya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan ini mandiri, kita sebagai guru harus mandiri Bapak Ibu. Ya. Jadi yang tidak bisa makanya berusaha jadi bisa. Nah, kayak dulunya saya 3 tahun yang lalu tidak bisa nih. Pasang-pasang kayak gini saya tak pandai. Berjumpa dengan Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wahyu begini? Sehingga saya tidak pernah lagi, Pak Wahyu tolongin. Pak Wahyu tolongin. Gitu, nggak pernah lagi. Jadi nggak mengganggu ketika di kelas dia. Ketika Pak Wahyu mengajar kita, Pak, tolong bantu pasangkan UHP. Nah, tidak begitu lagi. Karena sudah mandiri, kita berusaha belajar dan belajar. Sehingga kita di sini mencoba hal baru. Jangan aman duduk nyaman jadi guru. Mencoba hal baru. Kita juga harus mencoba hal yang baru. Udah enak nih lah, gaji sudah 4 juta, serti sudah 4 juta. Ngapain capek-capek kombel, capek-capek belajar, duduk anteng masuk langsung tiktok 8 juta loh per bulan, begitu ya kan. Jadi ini jangan kenyamanan dengan hal itu. Orang yang mau berubah, orang yang mau apa itu adalah orang yang mau terus menggali dirinya menjadi lebih baik. Karena tidak ada manusia sempurna, nggak ada. Saya sendiri tidak sempurna, banyak belajar dan input-input itu saya lakukan buat motivasi saya dan supaya saya lebih bisa baik lagi. Kesenangan, ini nomor 1 nih. Kesenangan saya kalau ke sekolah saya jumpa Pak Wahyu, bukannya aneh-aneh ya. Jumpanya karena dia harmonis. Pertama humornya nomor 1. Dia ini umurnya nomor 1, ya, antusiasme dan tertawa. Jadi teman-teman ini pasti punya ya istilahnya kelebihan masing-masing. Yakin saya kalau jumpa dengan Bu Riza ini, kalau udah ke sekolah, ingat dengan semangat yang 45. Masuk ke kelas dengan 45 ya. Kalau ini udah jumpa ini pasti melucunya. Nah, nanti kalau jumpa lagi dengan Ibu Kas, wah itu yang kita sukan. Banyak kali yang perlu kita tanyakan kepada guru-guru yang lebih senior. Nah, ini 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi dulu di guru, baru bisa kita nanti menerapkannya kepada anak-anak. Jadi anak-anak nanti jangan langsung dihukum Bapak Ibu. Ditanya dulu kebutuhannya, pasti nanti malu dia nggak terpenuhi atau gimana. Ya. Kemudian motivasi perilaku ini harus kita keluar dari dalam diri dulu. Diri kita kembali lagi, kita yang menjadi roller coaster atau yang menjadi modelnya, ya. Jadi harus keluar dari diri kita sendiri dulu, ya. Nah ini dia, ada 3 nih, ada 3 yang harus kita ini. Misalnya nih, ada contoh nih. So ya mau coba dulu, anteng aja deh Bu Fitri. Bu Fitri, kalau ada anak yang telat, apa yang Ibu lakukan pertama kali Bu Fitri? Tanya dulu, ya, sebabnya dia terlambat. Oke, bertanya dulu apa sebabnya terlambat? Iya, bertanya dulu. Kalau kira-kira ini, kalau Pak Eko nih, bertanya dulu atau langsung dihukum aja? Keluar sana. Apa? Bertanya dulu. Oke, bertanya dulu. Ya, Bapak Ibu udah benar dalam melakukan itu. Jangan langsung kita hukum anak. Sama. Kita juga manusia ini guru-guru ya, bermohon ya Bu Kapsek ya, kepada Bu Kapsek juga. Jadi kita sama ini Bapak Ibu, sama-sama manusia yang perlu dihargai juga, tidak hanya dihormat, tapi kita di sini sama-sama belajar. Jadi kesannya di sini adalah bagaimana caranya kita kalau ada masalah bisa kita selesaikan dengan kepala dingin. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum. Tiba-tiba datang murid murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah di sini adalah merupakan melakukan kesalahan yang tadi segitiga restitusi. Nanti ya di sini kita masuk poinnya yaitu kepada restitusi tadi ya. Nih, jadi restitusi itu apa? Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, sesuai dengan budaya positif tadi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tindakan ini merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan.
Maksudnya sini kalau paksaan itu dia tidak kita kasih apa-apa, tiba-tiba kamu bajunya kok nggak sama, pulang. Nah, seperti itu. Kita harus tanyakan dulu ya. Pasti ada penyebab itu yang membuat dia seperti itu ya. Tindakan ini merupakan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat kedalaman diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan dan lebih berfokus pada karakter. Nah, kita lanjutkan. Menanyakan keyakinan. Kita masuk restitusi ya. Yang berikutnya berarti ini poin yang kelima. Apa sih restitusi? Ya, restitusi itu adalah bagaimana cara kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan Bapak Ibu, terutama yang kita hadapi sehari-hari. Karena kita jumpa murid ini, kita berada di lingkungan yang luar biasa Bapak Ibu. Selama mengabdi 7 tahun di sini, saya merasakan memang di sini luar biasa. Jadi mungkin kayak mental kita menguji Bapak Ibu, apalagi kesabaran. Karena kita tahu untuk menyelesaikan masalah itu diri kita dulu yang harus kita kontrol. Langkah-langkah restitusi yang harus kita lakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Maksudnya seperti apa? Tadi yang kayak ibu kita bicara sama Pak Eko, datang anak terlambat, tanya dulu, kenapa terlambat nak? Nah, itu dia udah capek-capek lari-lari, ya. Kemudian tiba di depan, tiba-tiba langsung, kenapa terlambat? Pulang, gak usah lagi sekolah. Ya, jangan langsung seperti itu Bapak Ibu. Karena setiap manusia ini pasti ada kekurangannya. Kita manusia biasa, maka kita stabilkan identitas. Tenangkan diri kita, jumpa anaknya, tanya baik-baik, ya. Kemudian setelah itu menaikkan keyakinan kelas. Nah di sini menaikkan kelas nanti akan masuk kita poinnya bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Nah ini kaitannya adalah ya kita sebelum masuk tadi setiap kayak tahun ajaran baru kita sebagai wali kelas pasti membuat keyakinan kelas. Tahun sebelumnya saya bikin namanya kesepakatan kelas. Nah sekarang berubah menjadi keyakinan kelas. Sehingga di sini kita tanyakan lagi sama dia. Setelah dia bertanya seperti itu, kita bilang kenapa terlambat nak? Lambat bangun Bu. Kenapa bisa terlambat bangun? Karena tadi malam saya bergadang Bu. Kenapa kamu bergadang? Karena saya nonton Bu di handphone. Nah kira-kira main handphone itu tuh kalau sampai larut malam sesuai nggak dengan kita sebagai anak pelajar? Nah jadi memang di sini harus kayak lunak gigi daripada lidah, apa ya itu? Apa tuh lunak? Di sini memang saya banyak belajar Bapak Ibu. Dulu saya pasti sama kita Bapak Ibu. Mau marah aja dulu. Tapi dari sini kita bisa membuat yaitu langkah-langkah tersebut. Baru kamu tentukan punya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita tanya tadi, jadi nak supaya besok tidak terlambat, kita harus bagaimana? Tanya lagi balik supaya kita tahu tindakan yang salah tadi supaya dia pahami. Ya saya nggak tidur malam Bu, misalnya jawabannya seperti itu. Jangan terlalu larut malam. Supaya tidak larut malam bagaimana? Ya saya juga nggak main handphone Bu. Selain nggak main handphone bagaimana? Kita tanya lagi karena harus beberapa alternatif. Karena besok kalau dia melakukan lagi sudah ada jawaban yang dikasih tadi, nggak boleh lagi. Kita harus kasih cari lagi, ya sebagai guru. Nah di sini contoh dari saya menangani yaitu anak-anak yang bermasalah di kelas saya nih ya. Ini saya lakukan sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Ya Bapak Ibu, ini adalah saya tontonkan bagaimana saya menangani masalah yang saya tindakannya salah. Nah, kasus pertama ini Priska, salah satu murid saya di kelas 6. Praktekkan segitiga. Nah, kita dengarkan dulu. Ada 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan. Priska, kalau kamu dipanggil, kenapa Priska? Kamu sudah datang ya? Ibu demo di absen, bukan dari absen itu saja. Di guru kelas ini juga di demo, kamu juga melanggar absen. Itu kenapa Priska? Kamu lambat bangun. Bisa kamu lambat bangun. Kamu juga kemalaman. Nah, lambat bangun ini memang hal yang biasa dilakukan bersama oleh manusia. Tetapi karena kamu anak sekolah, paginya tentu kamu sudah pagi baru melakukan. Ya, nah sekarang ini mau tahu. Kira-kira itu sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Nah, bagaimana cara kamu supaya kamu bisa
Selain itu apa lagi Ustaz? Oh, meminta kepada orang tua kamu supaya Ustaz supaya dibangunkan di pagi ya Ustaz. Nah, kira-kira nanti kamu kenal lagi tidak? Ibu harap setelah ini kamu langsung ke sekolah ya Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Ini umpan baliknya ya Bapak Ibu. Setelah kita lakukan tindakan, kasih umpan balik, tanyakan ke anak. Ini kasus ya Bapak Ibu. Aldi ini tidak buat PR Bapak Ibu. Sudah pulang sekolah. Tahu kenapa dipanggil ke apa dengan ibu? Tapi kamu nggak buat PR ya. Kira-kira kenapa kamu tidak buat PR? Karena kamu tidak. Bapak ibu memang biasa ini adalah manusia. Namun kamu tidak boleh melakukannya. Kira-kira itu sesuai dengan realitas kita tidak? Caranya bagaimana setelah kamu dari pagi mengerjakan yang bersama jika ada kakak ya. Kemudian selain itu bagaimana? Oh, saya kepada kawan atau kami ya. Nah, kali ini kamu sudah tahu ya apa kesalahan kamu. Kira-kira mau dibuat tidak? Ya, jangan melakukan lagi yang sama ya. Jadi tidak boleh PR. Lain hari kamu mau berubah ya. Terima kasih Adi. Semoga setelah ini kamu bisa berani membuat PR. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini umpan baliknya Bapak Ibu. Apa yang selalu kita kerjakan itu kita refleksi, tanyakan. Demikianlah segitiga restitusi terhadap dua kasus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah itu, saya yakin nih Bapak Ibu ini banyak permasalahan kayak saya ini ya kan. Yakin saya lebih dari ini pun mungkin ada. Jadi mulai sekarang cara nangani kita pakai segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, stabilkan identitas. Kita dulu atur emosi, jangan langsung marah. Supaya kenapa? Supaya jika kita bertanya kepada anaknya nanti tidak ada hal yang tidak kita ingat. Maaf, kalau langsung emosi tiba-tiba ini tangan getar nih mau mukul gitu ya kan. Tapi kalau kita menstabilkan dulu, insya Allah mudah-mudahan kita nggak akan ngapain anak-anak ya. Kemudian baru kita tanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita nanti akan buat bagaimana sistem saya membuat keyakinan kelas. Dan yang ketiga, solusinya bukan dari kita Bapak Ibu, solusinya dari dia. Tanya ke dia. Kenapa kamu terlambat? Bagaimana kamu supaya nggak terlambat? Selain dibangunkan ayah ibu, bagaimana cara kamu supaya nggak terlambat lagi? Pasang alarm Bu, oke, udah pertama dibangunkan ayah ibu nggak bisa, pakai alarm nggak bisa. Yang ketiga apa lagi? Tanyakan lagi, sehingga dia punya beberapa jawaban yang membuat kita yakin ini anak nggak akan ulangi lagi. Karena sudah ada beberapa jawaban yang yakin. Ya, kalau kita temukan nanti lagi, kita bisa buat refleksi diri lagi. Nih anak kita apain gitu, ya? Itulah dari segitiga restitusi yang saya jalankan ketika saya menjalankan, yaitu ada kasus sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu sebelumnya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, nih 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru ini yang tadi. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sebelum masuk 5 posisi kontrol guru ini, kira-kira kalau Bu Rini punya berapa 5 posisi kontrolnya kalau dari sini Bu Rini? Ke teman, Oke. terus ke manajer, Oke. Pemantau, oke. Bu Rini berada posisi sebagai gurunya selalu sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau. Ya, kalau Pak Darman, Pak, ayo.
Posisi kita sebagai guru. Ayo. Sebagai penghubung. Baik kok. Sebagai penghubung. Baik, di sini ayo fokus Bapak ya. 5 posisi kontrol. Kalau saya pernah melakukan kelima-limanya. Saya akui, saya pernah melakukan kelima-lima dari posisi kontrol tersebut. Jadi 5 posisi tersebut pernah saya lakukan. Apa saja? Penghubung. Saya pernah menghukum. Saya akui 7 tahun saya jadi guru, nggak pernah saya bohong kalau saya bilang nggak pernah guru. Saya pernah menghukum. Kemudian menghukum itu bagaimana yang tadi? Kamu lagi. Dah sana. Berdiri di situ depan. Pernah saya lakukan? Pernah. Nih kira-kira kalau Pak Eko berapa posisi kontrol guru Bapak Pak Eko? Kelima-limanya atau kayak Bu ini mantep banget ini, luar biasa kalau saya akui memang sebagai teman, sebagai manajer, sebagai pemantau kita manajer enggak, manajer Bapak nggak mau nih jadi manajer, kita kupas nanti ya setelah ini. Kalau Pak ini jadi penasaran nih saya ya, kalau Pak Ibu pilih dari 5 posisi sebagai guru Kecuali penghukum. kecuali penghukum, 4-nya ada, oke. Mantap. Sama. Kecuali penghukum, ayo. Kalau Bu Fitri? Kecuali pembuat merasa bersalah. Kalau Bu Novidah? Kecuali menghukum, oke. Berarti saya yang rekor kayak buat Neti. Saya 5-5-nya ada di situ. Oh, nabrak saya jadi guru. Apa Bu? Ada, Beriza ada. Saya akan refleksi diri saya, karena kalau saya lihat, saya masuk itu ke hukum itu. Saya pernah. Tapi setelah saya belajar ini, saya berusaha tidak menjadi yang nomor 1 itu tadi, si penghukum tadi. Ya, jadi jangan tiba-tiba langsung hukum gitu. Betul, hukum itu memang harus kita galakkan. Aku bukan digalakkan ya, jalankan supaya membuat jerah. Betul. Tetapi tidak semua permasalahan harus kita hukum. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Saya pernah. Contoh seperti ini kalau pembuat merasa salah ya. Saya bilang kayak gini, anak saya sudah mulai bekerja, misalnya koreksi latihan. Kemudian anak-anak di sini mengerjakan latihan yang lainnya. Misal kita latihan tadi adalah IPA misalnya. Kemudian kita sudah kasih materi lagi misalnya bahasa Indonesia, anak bikin latihan. Kemudian saya kasih tulis, anak ribut. Tolonglah nak, jangan ribut. Kasihan lah ibu nak. Ibu nggak bisa fokus nih ya, jangan ribut. Tolonglah jangan ribut. Itu adalah membuat merasa bersalah. Ya, kesannya kamu loh penyebabnya saya jadi begini. Nah, begitu. Nah, itu pernah saya lakukan, pernah juga membuat merasa bersalah. Kemudian teman, kalau teman ini memang iya. Tapi semua ini Bapak Ibu ya, teman ini ya, Ibu. Teman ini adalah kita memperlakukan dia sebagai teman. Semua 5 posisi ini Bapak Ibu ada kekurangan dan kelebihannya. Ada kekurangan dan kelebihannya. Sehingga 5 kontrol ini ya, kita harus tahu sebenarnya kita sebagai yang mana. Ya, posisi yang paling bagus itu yang mana ya. Kemudian pemantau. Pemantau ini adalah ya, terlambat kamu ini? Iya Bu. Kamu tahu konsekuensinya kalau terlambat? Tahu Bu. Ngapain? Bersihkan WC. Udah. Namanya pemantau, ya udah kerjakan begitu. Tanya aja konsekuensinya apa, udah tahu dia peraturan ya kan. Kemudian ternyata suruh bersihkan WC. Nah, kemudian manajer. Sebenarnya Bapak Ibu, posisi manajer inilah yang harus kita punya dan inilah yang harus kita buat. Ya Pak Eko, jadi manajer ini yang paling bagus dari semua ke-4 lainnya. Posisinya yang mana? Yang manajer ini. Manajer ini bagaimana? Seperti menangani permasalahan restitusi tadi. Tanyakan, kemudian memvalidasi kita dulu, tanyakan kayak yang udah kita buat, baru terakhir tanya balik ke dia. Tanya balik ke dia, nah solusinya apa? Jadi bukan kita yang hukum, solusinya dia cari sendiri. Makanya nih anak tadi harus tahu jawabannya, sehingga membuat kita ya nalar kritis tadi itu, sehingga akan menanya, oh iya ya, kalau aku begini harus begini, kalau aku begitu harus begini ya, seperti itu. Nah jadi inilah adalah 5 posisi kontrol yang harus ada, memang ada di diri guru semua. Tapi mana yang bagus? Yang bagus adalah manajer, ya.
merasa bersalah ini sering kita lakukan juga. Kalau saya bilang seperti gini, tolonglah nah, janganlah terlambat, nanti ibu dimarah sama Bu Kepsek. Ya kan? Kita juga ada kayak ketakutan karena pimpinan kita marah. Karena pimpinan kita marah, kita tentu mau bilang ke anak, jangan gitulah, ya kan? Soalnya itu yang membuat merasa bersalah, ya kan? Jadi kemudian teman ini pasti kita lakukan nih teman. Kalau teman ini ya, tapi ada kekurangan dan kelebihannya. Penghukum akan membuat anak antipati kepada kita. Ya langsung tiba-tiba, hukum aja nggak dikasih saya pendapat gitu atau apa gitu ya kan, membuat merasa bersalah. Nah ini juga ya, membuat merasa bersalah, kesannya apa aja yang salah gitu ya kan. Kemudian temannya ini juga ada kekurangan juga. Terlalu dekat kita dengan murid kita tidak dihormati. Kita memang tidak gila hormat Bapak Ibu, tidak, tapi ada jaraknya ya teman tadi. Makanya pastikan di kelas, nah posisikan bagi teman ketika apa. Jangan ketika belajar juga jadikan teman sehingga materi tak masuk. Jangan, ya. Jadi di sini. Kemudian pemantau ini adalah karena udah dibuat kebijakan di situ, ya. Sehingga yang paling baik adalah memang manajer di sini ya Bapak Ibu. Ini adalah tuh. Nih kasus pertama, tidak memakai atribut lengkap ketika upacara. Contohnya ini langsung dihukum, hormati yang bendera selama 1 jam. Enggak ada pilihan apa-apa, hormat, selesai, hukum. Kemudian, ya, pembuat merasa besar. Berapa kali Ibu harus beritahu kamu ini selalu mengecewakan Bapak Ibu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nih adalah contoh-contoh yang sehari-hari kita dapatkan ini. Mana yang kaya? Nah, kemudian, teman, ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak kali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat lagi ya. Nah, itu. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, langsung ada itu. Setelah upacara, beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Nah, itu kalau makanya kita harus ini harus kayak punya, kalau begini harus begini. Nah, ada kecuali. Kemudian manajer. Nah, ini tadi segitiga institusi yang saya terangkan tadi adalah masuk untuk menjadi kita guru yang posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Sama yang saya lakukan sekitar 2 minggu lalu untuk contoh anak-anak saya yang bermasalah di kelas. Ini ya Bapak Ibu, ini baru masuk kita keyakinan kelas. Ini yang tadi, yang bersangkut paut dengan segitiga institusi, apa hubungannya dengan keyakinan kelas nih? Jadi makanya kemarin ketika tahun ajaran baru saya bilang, Bapak Ibu jangan lupa bikin keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini supaya ngapa? Supaya anak-anak bertanggung jawab. Jadi makanya ada yang namanya keyakinan kelas ini. Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan sudah tertulis. Kalau keyakinan ini kita diskusikan sama anak-anak, maunya bagaimana. Jadi Bapak Ibu wali kelas yang belum punya aturan, maaf, keyakinan kelas, silakan dibuat. Nggak ada kata terlambat, tidak mesti harus awal. Baru tahun ini silakan praktekkan, ini bagus. Yang belum punya, setelah dapat tempelkan. Maaf, punya saya tadi mana ya udah saya buat? Oh nggak, saya bawa dari atas punya saya ya. Saya sudah bikin keyakinan kelas saya, tapi insya Allah kayak ada di sini contohnya. Nah, kita lanjut dulu. Nih, apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah peserta didik akan muncul rasa tanggung jawab. Itu yang harus kita munculkan, sehingga tumbuhnya dari dirinya sendiri. Tanggung jawab. Nih, kita bentuk keyakinan kelas ini bersama-sama mereka. Kita tumbuhkan keyakinan kelas kita, yaitu berupa penyerataan universal. Kita pakai yaitu pernyataan positif, dan tidak boleh bawa HP, jangan. Itu negatif. Contohnya jangan membawa, itu juga jangan. Jadi bagaimana kata lainnya bagaimana Rizal? Kita rubah. Kalau tidak boleh membawa HP, misalnya ubah menjadi apa? Supaya menjadi yang positif. Kalau tidak boleh di dalam keyakinan, ya. Ini harus tadi. Jadi apa contohnya? Baik, kita luangkan di sini. Saya sudah juga bikin keyakinan kelas. Nih, keyakinan kelas saya ya. Yang saya buat contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh yang
saya terapkan di kelas Bapak Ibu. Nah, kita renungkan ya Bapak Ibu. Tanyakan ke anak harus bagaimana supaya kelas kita disiplin atau teratur. Nah, ini adalah salah satu yang saya buat Bapak Ibu di kelas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa praktekkan ya, keyakinan kelasnya itu pertamanya mau apa. Kalau yang di kelas 6 yaitu sudah dibuat mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman, berdoa sebelum dan sesudah belajar ya. Nih
Kemudian dibuat di sini adalah ya, lupa buat PR di sini didenda yaitu 2.000. Tapi mereka sendiri yang itu ya, ada di sana buktinya apa tuh, denda 2.000. Mereka sendiri yang apakan, jangan kita yang menentukan 5.000 gitu, nggak boleh. Mereka maunya apa gitu. Tuh, lupa buat PR. Jelaskan juga gunanya untuk apa uangnya. Jangan nanti tiba-tiba nggak tahu kemana, tanggung jawabnya kemana ya. Nah, ini saya yakin nih Bapak Ibu pasti nanti bisa jalankannya di kelas ya. Oke, kita masuk berikutnya ya. Nanti ada hasil kita yang jawab juga boleh ya. Nah, ini memang contoh yang sudah saya ingat. Saya ini juga perlu revisi karena kemarin ini ketika saya buat, ketika belum pembelajaran gitu, ternyata tidak itu ada kata negatif ya, sehingga saya berubah dengan kata yang positif karena budaya positif. Tapi situ sudah saya terapkan untuk menggunakan yaitu kata yang positif atau yang baik ya. Contohnya tidak buat PR, jangan lupa buat PR didenda. Seperti itu. Lupa tiket, maka konsekuensinya adalah tiket selama 2 minggu. Ada tertera di situ. Jadi lakukan itu ya Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh mengenai pembuatan yaitu kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Baik. Ini adalah menanyakan keyakinan tadi harus kita tanyakan maunya bagaimana, apa nilai keyakinan kita ya, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu suka tadi nggak mau ribut, kalau nggak mau ribut bagaimana, kita buat seperti itu, kamu ingin menjadi seperti apa, nah ini ya. Nah baik, nah ini adalah semua tadi yang telah saya paparkan Bapak Ibu ya. Ini goyang-goyang, ini kenapa nih goyang-goyang? Nah, alhamdulillahnya udah selesai nih sebenarnya Bapak Ibu, karena sudah materinya saya terapkan semua di sini, yaitu posisi, restitusi, keyakinan, dan mungkin panjang Bapak Ibu, tapi dari panjang itu paling tidak ada sedikit mungkin saya memang banyak belajar di sini, saya tidak istilahnya saya tidak pandai, tapi saya berusaha untuk belajar, itu saja yang saya dalam melaksanakan kegiatan ini. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kira-kira Bapak Ibu ada pertanyaan tidak ini? Kalau bisa saya jawab. Kalau nggak bisa kita sama-sama cari solusinya, karena saya alhamdulillahnya ada CGP angkatan ke-8, jadi nanti kalau misalnya ini bisa kita saling berkolaborasi. Iya Pak Aprizat. Terima kasih Bu Lasmini. Belum pakai ini Pak? Enggak usah. Keras Pak? Keras. Ini masuk Pak. Oke, saya lanjutkan. Selama Ibu Lasmini tadi menjelaskan, saya sempat coret-coret di sini udah hampir 1 halaman. Ya, di awal pembukaan Ibu Lasmini menyatakan tentang pendidikan yang bersifat Ki Hajar Dewantara. Nah, pertanyaan saya, karena dalam segi materi ini Ibu Lasmini langsung kepada inti. Di sini pertanyaan saya, apa kaitannya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pendidikan kurikulum kemerdekaan atau KUMEN? Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Aprizal. Alhamdulillah ya. Saya butuh refleksi memang dari semuanya. Awal pertama saya membuka dengan kenapa dengan Ki Hajar Dewantara.
Ya, terus apa kaitannya ya Pak ya? Kaitannya dengan Pak kita sekarang kurikulum merdeka. Baik, kenapa Ki Hajar Dewantara ini Pak? Kenapa dia menjadi bapak pendidikan kita? Karena dia dari dulu selalu menjadi yaitu panutan bagi kita untuk bagaimana mendidik anak menjadi yaitu sebuah menjadi jati dirinya sendiri. Di sini Ki Hajar Dewantara mengajarkan bahwa kita harus berpihak kepada anak ini tumbuh dan berkembang harus sesuai kodratnya. Harus sesuai dengan kodratnya, harus sesuai dengan alamnya, harus sesuai dengan zamannya. Zamannya kayak sekarang sudah teknologi. Mau nggak mau teknologi, bisa nggak bisa kita harus paham main teknologi. Dia udah lebih pandai daripada kita. Masa ya gurunya tak pandai baik ini, dia udah pandai tiktokan segala macam. Masa kita paling tidak kita tahu aja itu hubungannya apa nanti saya terangkan. Kemudian kodrat dia itu tinggalnya di mana. Sehingga kita tahu latar belakang anak, ya latar belakang anaknya itu bagaimana, alamnya tadi. Contoh kita sendiri tinggal di tempat lingkungan daerah pasar. Maaf, daerah pasar ini yang lingkungannya terkenal berisik, keras, dan juga membuat kita semua guru-gurunya harus nangani super pokoknya kalau untuk menangani anak. Beda mau kita Pak Bu Lestari yang perumahan, yang kalem, adem, tentrem, walaupun ada permasalahan tapi istilahnya mungkin tidak setempat kita yang terlalu apa. Kemudian apa kaitannya? Kaitannya karena selama pendidikan Dewantara, Ki Hajar Dewantara ini ya, apa hubungannya? Dia adalah selalu dari dulu berpihak pada murid. Sedangkan kita tahu bahwa guru merdeka ini adalah ya, merdeka ini kita selalu kembali kepada murid. Makanya dialah yang menjadi pamongnya kita. Alur dan tujuannya kenapa kita ke sana? Karena dia mengajarkan di anak itu adalah seperti kertas putih yang memang sudah ada coretannya, tapi dipertegas. Pertegasnya siapa? Pertegasnya guru-gurunya dan orang tua yang merupakan keluarga pertama. Ini anak mau jadikan apa? Nah, jadi sehingga garis putih tadi itu dipertegas sehingga mau jadi apa nih anak. Makanya kita tadi jadi yaitu modelnya dulu. Kalau anak menjadi harus baik, kita harus duluan baik. Kalau disiplin, kita dulu yang menjadi disiplin. Jadi hubungannya kenapa? Karena kurikulum merdeka ini kembali lagi kepada anak, berpihak kepada anak, sehingga kita harus kembali mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara. Satu lagi Bapak, kenapa Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai tempat bapak pendidikan kita? Karena dia mengajarkan selain anak itu kodratnya zaman dan juga alam ya, dia juga membilang bahwa kita itu seperti kayak petani ya. Guru ini adalah petaninya. Terus anak sebagai apa? Yang kita tanam. Padi kan, cabai kan yang kita tanam. Tugas kita adalah bagaimana ini tumbuh subur dan buahnya memetik. Nah, tinggal kita di sana bagaimana kayak petani supaya misalnya ini Pak Wahyu aja lah, nggak usah jauh-jauh nih sebagai apa Bu? Petani apa deh Bu? Selain sebagai guru Bu? Sawit Bapak Ibu, ini juragan-juragan sawit. Kasih pupuk ya Pak supaya sawitnya buahnya banyak. Harus. Makanya kita guru tugasnya itu tadi ya. Guru itu adalah kita menularkan ya positif kita dulu ke anak. Sehingga anak tadi, oh masa iya saya datang lambat anak anak sepeda aja terlambat, bisa seperti itu ya. Maka itulah kaitannya. Bagaimana Pak Abrizal? Boleh. Ini menurut cara saya, Ki Hajar Dewantara itu bersifat membuat hati ya pendidikan. Jadi kalau menurut saya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berhubungan dengan kurikulum merdeka. Pertama, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia yang bersifat itu tadi, disiplinnya yang positif, yang sesuai dengan judul Ibu Lasmini
diskriminatif positif. Ya, yang kedua, menurut saya ini mohon maaf ya Ibu yang CGB satu lagi, ya ini menurut saya memerdekakan murid dan memanusiakan dari segala aspek. Contoh tekanan yang ada di sekolah, berarti dia sekarang bersifat merdeka. Apapun penekanan di sekolah, apapun yang berjalan yang telah Ibu Laksmini contohkan melalui media video, itu menurut saya. Satu lagi, kehidupan yang baik secara positif, baik secara rohani sesuai dengan tujuan kurikulum mereka. Aspek pertama yaitu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, fisik, tidak melakukan satu kekerasan, hukuman yang seperti Bapak Ibu Laksmini terangkan tadi, tidak melakukan melalui fisik, ya apapun, lalu menanamkan mental bagaimana anak itu dan jasmani anak itu menurut saya Bu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aprizal. Iya, betul. Tepuk aplausnya dulu dong. Nah, ini potensi kita kan? Ya, betul. Memang ya, kita memanusiakan manusia. Iya, ada di situ filosofinya ada juga. Ya, kemudian tingkatannya kepada kurikulum merdeka yaitu berpihak kepada murid yang harus kita tanamkan karena kebutuhan murid tadi harus kita jalankan sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian minat bakatnya. Betul. Terima kasih masukannya Pak Aprizal. Itu sangat tepat sekali. Ya, saya juga mendapat istilahnya banyak ilmu ya Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu. Kemudian saya berusaha di sini mengimplementasikan atau teori yang saya dapat saya coba praktekkan Bapak Ibu. Nah, jadi saya juga mohon maaf kalau banyak kekurangan saya dalam hal apapun itu, tegur saya jika memang saya ada salah kata segala macam ya, perbuatan saya selama melakukan hal-hal misalnya ya, saya tidak masalah. Saya orang yang terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk kemajuan sekolah kita. Jadi saya berusaha di sini menjadi yang istilahnya fleksibel, juga nggak benar singgung. Terima kasih Pak Aprizal. Aplausnya lagi dong teman-teman. Baik, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Oh, boleh nambahkan, silakan. Terima kasih. Sini biar nama wajahnya sini. Terima kasih Bu Laksmini. Izin Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Aprizal yang sudah betul-betul memahami mengenai kurikulum merdeka. Saya di sini menambahkan ya Bapak Ibu, saya hanya berbagi praktik baik saja. Kebetulan saya juga berasal dari sini, sudah 16 tahun saya di sini, Bapak Ibu, dari 2003. Kemudian juga Bu Asnia itu juga orang tua saya, jadi alangkah mirisnya kalau saya apa yang saya dapat tidak saya berbagi dengan teman-teman di sini. Begini Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum merdeka ini sudah ada sejak dulu. Cuma karena kita dijajah oleh Belanda, oleh beberapa negara, jadi teori-teori orang Barat yang banyak diadopsi oleh kita, seperti teori Barner, humanistik, itu teori Barat. Padahal betapa hebatnya Ki Hajar Dewantara, namun karena waktu itu kita dalam posisi penjajahan, jadi otomatis inti dari pendidikan itu di tangan penjajah. Di sini saya mengingat kembali mengenai sejarah, mengapa Ki Hajar Dewantara begitu hebat filsafat-filsafatnya. Sebenarnya dari mulanya dari beliau, pengalaman beliau sendiri. Jadi betapa hebatnya Ki Hajar Dewantara itu, dia mempunyai pengalaman buruk di dirinya sendiri kepada anak kandungnya. Itu sebenarnya ceritanya. Seperti kita, dia juga melakukan 5 kontrol tadi. Dia juga menghakimi anaknya, beliau juga sebagai pemantau itu terhadap anaknya sendiri. Namun dia karena pemikir hebat, dia berpikir dari situ tidak ada
Tidak ada kemajuan yang didapat oleh anak. Dia perlu kita ketahui bahwa beliau juga pendiri pendidikan taman siswa. Dia melihat dari anaknya sendiri. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan yang utama adalah di dalam keluarga. Jadi beliau praktikkan sendiri ilmu beliau kepada anaknya, bahwa tidak ada perubahan yang terjadi kepada anak beliau dengan teori-teori itu, dengan teori-teori orang luar itu. Jadi dia berpikir sebagai budayawan, berpikir sebagai memang beliau juga orang-orang yang berilmu. Dia berpikir bahwa kita ini seperti petani, seperti betul yang dibilang Bu Lasmini, bahwa anak itu adalah bibit. Jadi anak itu mau menjadi orang besar ataupun menjadi presiden misalnya, itu bisa kita arahkan sebagai pamong. Makanya Tuturi Handayani itu guru sebagai pamong. Guru menuntun, memberi, mendidik, bukan mengajar. Ya, Bapak Ibu, apa maksudnya? Bahwa dari bibit yang kita tanam itu, kitalah yang membentuk. Mau dia mau subur, dia nanti mau dia mati, itu kita. Kalau dia pengen jadi bibit unggul, tentu pupuknya harus yang berkualitas. Seperti itu. Jadi begitu hebatnya filsafat Ki Hajar Dewantara, kalau kita telaah itu lebih bagus, lebih hebat dari teori-teori orang luar negeri. Karena kenapa hebat? Karena sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia, sesuai dengan adat ketimuran kita, mengkedepankan kekeluargaan, kemudian juga berasaskan Pancasila. Yang kita ini bermacam-macam budaya, bermacam-macam agama. Jadi memang sungguh hebat pemikiran beliau ini daripada teori-teori orang luar negeri. Kemudian satu lagi, berpusat pada murid. Bukan berarti kita tadi sudah dijelaskan sama Bu Lasmini menghamba apapun kehendak murid kita ikutin, tidak. Kita punya segitiga restitusi. Tadi sudah Bu Mini jabarkan dengan panjang lebar, sangat bagus sekali. Memang sekarang ini anak-anak kita ini lebih pandai dari kita, apalagi teknologi seperti kodrat tadi, kemudian sesuai dengan kebutuhan zamannya. Itu terbukti bahwa filsafat beliau itu tidak lekang oleh zaman, sampai sekarang masih sesuai kodratnya. Betul, kita sudah dapatkan bahwa anak harus sesuai dengan kodratnya, di mana dia berada, sesuai dengan profil belajarnya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kita tidak bisa paksakan anak. Kemudian juga sesuai dengan tadi disampaikan juga bahwa anak itu harus memiliki profil pelajar Pancasila, 6 karakter yang ada pada dirinya. Itu karakter bangsa Indonesia yang nggak bisa kita biarkan seperti itu. Karena di zaman sekarang ini anak-anak kita tuh sangat krisis moral. Kenapa kurikulum Merdeka Belajar? Sebenarnya kurikulum ini sama saja Bapak Ibu, sama saja. Mungkin lebih dikuatkan lagi ke karakter anak, ke akhlak anak. Kita membentuk anak itu intinya ke karakternya dulu. Mau dia pintar, mau dia hebat, itu nanti nomor 2. Intinya kurikulum Merdeka Belajar itu seperti itu. Kita cari akhlak anak, kita bentuk karakternya sesuai dengan minat bakatnya. Karena kalau nomor 1 pengetahuan, bukan berarti pengetahuan itu tidak perlu. Pengetahuan itu sangat perlu. Tapi ada anak juga yang hebat dari pengetahuan atau dari prestasi akademisnya. Bapak Ibu, tempat saya ada 6 anak ABK, 6 orang anak ABK. Memang kata Bu Lasmini, sekolah saya sekolah adem. Oh enggak Bu, sekolah saya itu banyak tantangannya, banyak kasus. Cuma karena mungkin
Saya sangat bersyukur juga di sekolah saya ada 5 guru penggerak, 1 instruktur. Jadi kami berkolaborasi bersama untuk menangani khususnya menerapkan budaya positif tadi, tidak menghukum anak. Kemudian kami selalu mengadakan dialog dengan orang tua untuk mencarikan solusinya. Jadi setiap kasus yang ada kami rangkul orang tua, kami rangkul tokoh-tokoh yang di situ yang disegani oleh orang tua murid. Jadi persoalan itu bisa teratasi. Banyak, kami ada pemain kuda lumping, itu bisa dia kesurupan. Dan kami juga banyak kasus-kasus yang lain. Tapi kami tanggap, kami terapkan yang tadi budaya positif memang sangat berarti, sangat membantu dalam menangani kasus-kasus seperti itu. Jadi intinya Bapak Ibu jangan merasa terbebani oleh guru-guru Merdeka Belajar, karena pada dasarnya Kurmer ini meringankan kita Bapak Ibu. Sekarang ini kalau Bapak Ibu ingin perangkat ajar, tinggal dicari di PMM. Ibu ketik aja, nggak perlu Ibu beli, buka PMM, ketik mata pelajaran apa keluar. Jadi nggak perlu Ibu lagi membeli atau memesan, tinggal edit. Dan bagaimana cara kita menghadapi anak, bagaimana teori-teori kita dalam mengembangkan komunitas belajar itu ada semua di PMM. Jadi pesan saya, bukan maksud saya menggurui rekan-rekan, karena di sini juga banyak yang lebih senior dari saya hanya berbagi informasi bahwa jangan merasa terbebani, karena kita juga ada e-kinerja Bapak Ibu. E-kinerja itu sebenarnya bukan untuk menilai guru, tapi tujuannya kepada pembelajaran anak dan pada rapor pendidikan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya pesan, enjoy lah dengan guru-guru Merdeka Belajar, karena untuk kebaikan kita bersama. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Bu tadi. Nah, rekan-rekan teman-teman enjoy dan melaksanakan Kumar kurikulum Merdeka walaupun baru berjalan 2 tahun. Terima kasih atas masukannya Bu tadi. Kira-kira ini masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak saya tutup. Ya, Pak Yudi masih ada. Wah, panjang kayaknya nih. Ayo. Oke. Terima kasih kepada Ibu Rasmini yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Saya tertarik dengan kesepakatan kelas tadi. Ya, kita langsung ke materi aja. Kesepakatan kelas itu berada di setiap kelas. Nah, saya hanya sekedar meluruskan atau memastikan saja. Boleh tidak guru mata pelajaran membuat kesepakatan kelas lagi untuk setiap kelasnya? Terima kasih. Baik, ya. Tadi kan keyakinan kelas setiap apa kita buat betul ya. Hanya wali kelas. Nanti bidang studi bagaimana Bapak Ibu? Boleh. Karena kan waktu itu bidang studi masuk. Dia mengikuti kesepakatan dari guru yang bidang studi tadi Bapak. Jadi buatlah apa? Boleh. Jadi kayak Bu Riza bahasa Inggris mau bikin lagi. Jadi tugas balik kelas adalah anak-anak kita sosialisasikan keyakinan kelas tadi. Ini yang kita lakukan di dalam kelas, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Jika nanti guru bidang studi membuat keyakinan kelas lagi sesuai dengan yang diampu, boleh. Ya, begitu juga Bu, apakah tidak terjadi, misalnya ada pertanyaan lagi, tidak terjadi kerancuan? Karena bidang studi kan di situ, maaf nih ya, paling paling 2 jam ya kan? Ya, mungkin tidak kayak wali kelas yang sekitar 7 jam atau apa di situ, sehingga harus sampai kita tempel di sana supaya anak udah tahu poin 1 menghormati, poin 2 harus saling menghargai, udah langsung tahu keyakinan kelas tadi. Jadi teman-teman yang ingin bidang studi membuat keyakinan kelas, menurutnya, oh ini harus saya terapkan supaya anak saya di situ, boleh. Ya, supaya anak membuat keyakinan dirinya keluar bahwa dari dirinya sendiri harus begini. Oh ternyata kalau PAI modelnya begini, kalau PJOK harus begini sama Bapak ini, boleh. Ya, intinya adalah kita diberi kebebasan di situ Bapak Ibu. Yang penting kesepakatan itu kita lakukan dengan anak.
Jangan kita buat sendiri tanpa tahu apa-apa. Nanti kita buat nih, tiba-tiba udah muncul aja keyakinan kelasnya tanpa berunding dengan anak. Nah, itu ya Pak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Pak Ibu. Ada yang bertanya lagi Bapak Ibu? Oh, kelas rendah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, ini kalau kelas tinggi oke lah ya, bisa kita bertukar pikiran. Bagi ibu yang kelas 1, ini kan susah. Terpaksa ibu dulu membuat ica-ica dulu ya. Gini nak, boleh? Iya nak boleh. Nah, baru ditulis, boleh nak seperti itu kira-kira Bu Lasmini. Yang kedua, kebetulan ada guru penggerak kita dari sini juga. Alhamdulillah saya bersyukur kali, bangga. Kalau saya sesuatu yang melebihi dari sini tetap harus kami masuk Utari karena sudah bertahun juga di Utari di sini. Sekarang sudah jadi guru penggerak dan juga guru kepala sekolah. Iya. Tadi sudah diterangkan oleh Betari karena kurma ini kita kembali kepada anak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sekarang kan ada problem yang sudah heboh di Indonesia dengan katanya kurmel, anak di SMP tidak bisa membaca. Itu bagaimana Bu Lestari yang sudah melaksanakan guru penggerak, mohon pengarahannya di hadapan kami supaya kami punya langkah-langkah ke depannya. Ibu berharap mudah-mudahan tidak terjadi di sini. Tetap kita berusaha. Namun demikian, kami di sini mohon penjelasan agar itu tidak terjadi di SD kita ini. Bagaimana caranya untuk kami bisa laksanakan biar tidak terjadi anak sudah tamat yang dicenderungkan kan sekarang kurmer, berdasarkan kurmer sebetulnya kan tidak kurmer. Dari awal kan baru berapa tahun ini. Nah, jadi sekarang disalahkan kurmer. Akhirnya anak bisa pandai baca, naik masuk SMP. Di SMP baru ketahuan. Jadi yang jelek itu bukan yang di atas, yang dasar. Jadi kami yang di bawah ini mohon penjelasan oleh Bu Lestari. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakannya sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Kasmidar, terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya mungkin bukannya mau menggurui Bu Kas dan bukannya juga bahwa saya lah yang paling tahu. Kebetulan anak yang Bu Kas ceritakan tadi ada di sekolah saya. Saya kebetulan kelas 6 dulu, masih ngajar kelas 6. Itu anak itu tidak bisa baca. Tapi kalau baca SMS di handphone bisa. Ini sebenarnya sisa-sisa perang COVID anak-anak kayak gini Bu. Karena belajar online itu. Anak dikasih belajar online tetapi dia tidak dibimbing oleh orang tuanya. Sementara waktu online itu anak harus naik, jadi dinaikkan. Nah, itu biasanya sisa-sisa dari COVID, ada seperti itu anak saya. Apa tindakan saya waktu kelas 6 seperti itu? Saya kasih pelajaran kelas 1, jadi dia tidak belajar kelas 6. Saya kasih belajar membaca. Kalau saya dudukkan dia ke kelas 1 nanti dia malu. Jadi dia tetap dengan kawan-kawannya belajar, cuma di waktu saat nanti ada saya memang kasih juga dia pelajaran, tapi semampu dia, seberapa dia selesai. Kalau sudah dia kembali belajar membaca. Saya panggil orang tuanya. Pertama saya lakukan segitiga restitusi. Kemudian saya tanya, kenapa kamu belum bisa baca padahal kamu kelas 6? Tidak ada yang membimbing dia belajar di rumah.
Ayahnya kerja, ibunya kerja. Abangnya juga tidak peduli dengan dia. Jadi saya panggil juga orang tuanya. Ibu, anak ibu ini tidak bisa baca. Dia mengakui, orang tuanya mengakui, ya bu, saya yang salah bu. Saya tidak pernah mendampingi anak belajar. Jadi gimana bu kalau anak ibu ini tidak bisa belajar, sementara nanti ujian US dia harus bisa baca, nggak mau dia kan harus ikut ujian tuh. Nah, kalau bisa baca walaupun dia tidak mampu, misalnya tidak mampu daya tangkapnya, dia kan bisa nyontek. Ini sementara gimana dia mau nyontek? Baca aja dia nggak bisa. Nah, jadi itu saya ajarkan dia membaca. Seperti saya belikan dia buku baca kelas 1 yang 60 jam sama baca. Setiap pulang sekolah saya panggil baca, saya pulang panggil baca. Alhamdulillah bisa baca walaupun dieja. Itu mungkin salah satu trik saya untuk supaya anak bisa membaca. Kemudian Kurmer ini kan ada 3 fase Bapak Ibu, A, fase B, dan fase C. Memang bukan berarti Kurmer ini anak tidak bisa baca naik, tidak. Dia per fase Bapak Ibu. Kalau di kelas 1 misalkan memang benar-benar dia tidak bisa membaca, anak ini rajin datang ke sekolah. Karena anak kita nih, kita nggak sadar, anak kita ini ada anak ABK, ada anak berkebutuhan khusus. Dia bisa matematika, tapi dia tidak bisa membaca. Kita ada fase Bu, fase A. Misalkan dia tidak bisa membaca. Sementara anak kelas 1 itu harus pandai calistung. Fase kedua, fase A ini kan kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat dia di kelas 2, kalau tidak ada perkembangan, kita tinggalkan. Seperti itu. Jadi dia per fase, kita kasih kesempatan dia. Kita lihat, kecuali dia memang tidak pernah datang Bapak Ibu, itu lain cerita. Kalau anak ini rajin datang, belajar dia, tapi juga tidak bisa membaca, sementara guru sudah melakukan berbagai cara dan teori dan metode pembelajaran, anak ini juga tidak mampu. Kita naikkan saja ke kelas 2, kita lihat perkembangannya di fase A dulu. Kalau misalnya di situ tidak ada perubahan, kita tinggalkan, tidak apa-apa. Saya ada juga anak tinggal. Di Kurmer itu saya ada juga tinggalkan anak 3 di kelas 4 dan kelas 1, kemudian di kelas 3. Jadi kita lihat fasenya Bu. Untuk kita yang di SDB kita kan ada 3 fase. Begitu juga nanti di fase B 3 dan 4. Kalau misalkan dia masih juga belum bisa membaca, kita lihat juga di fase yang kelas 3. Nah, kita bisa nanti di kelas 4 meninggalkan. Atau nanti yang anak yang di fase A ini di kelas 2 misalkan masih juga nggak bisa baca, tapi dia mau bacanya masih dieja-eja, nggak apa-apa, kita naikkan. Nanti mau kelas 4 ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi tidak aturan baku untuk tidak menaikkan kelas, itu otonomi sekolah dan bagaimana guru dalam menghadapi anak-anak. Karena anak-anak kita ini berbeda-beda. Ada anak saya di kelas 1, dia kerjanya cuma ke kantor mijetin guru. Ke kantor mijetin guru. Kami senang guru-guru tuh, enak dia. Nah itu udah anak-anak ABK Bu. Kita nggak bisa larang. Kita biarkan aja apa dia mau. Karena anak ABK itu juga mempunyai hak yang sama. Tapi dia matematika jago Bu. Karena cepat itulah matematika, dia cepat keluar ke kantor cari guru. Bunda pijet-pijet saya. Kadang pijet guru yang ada di kantor. Nah itulah kenapa kita berpihak pada murid, pada teori kurikulum merdeka, pada prinsip Kurmer itu, supaya kita tahu bakat anak ini di mana. Oh, dia jago di matematika. Kita sebagai guru harus mensupport-nya, kasih dia kesempatan. Kalau ada misalkan lomba-lomba matematika, ikutkan dia. Itulah kelebihan dia, itulah minat dia. Anak saya juga ada. Dia sukanya kelahi sama orang, bentar-bentar benjol, bentar-bentar benjol. Saya panggil orang tuanya, coba Bu, ikutkan dia silat. Silat Everbest and juara 2.
bentar-bentar ngadu orang tua, bentar-bentar ngadu orang tua. Kita sebagai guru harus tahu, harus bisa, makanya dalam awal pembelajaran itu ada asesmen awal, asesmen penilaian itu supaya mendiagnosa anak kita di mana dia minat dan bakatnya, atau profil masing-masing itu, masing-masing anak itu. Ada anak nanti yang di audio atau di visual, kinestetik, kita nanti bisa nampak. Jadi anak itu belajar sesuai dengan profilnya, sesuai dengan minat bakatnya. Jadi Bu, nanti kalau misalnya anak bisa menggambar, belajar menggambar Bu? Enggak, misalkan matematika, perlakuannya berbeda Bu. Anak yang suka menggambar, misalkan dia pembelajaran pecahan, suruh dia buat seperti gambar, misalkan buah, kan ada buah, nanti kalau diparo jadi berapa. Anak yang visual dia bisa menghafal, jadi jangan disamakan. Saat pelajaran kalian, kali-kali mana anak yang suka gambar, ya hubungkan perkalian itu dengan anak yang suka menggambar. Anak yang suka menghafal, hubungkan perkalian itu dengan menghafal. Seperti itu, jadi nggak bisa dicampur sekarang ini Bu. Karena masing-masing punya kelemahan. Ada anak yang nggak bisa menghafal, dia lemah di hafalan, tapi kalau dia menggambar, dia hebat. Kita ikuti, kita cari bagaimana teori materi kita tuh masuk ke dia. Nah, jadi seperti itu Bu Kas. Jadi memang itu tantangan kita. Dan satu lagi, kalau kita temui anak-anak seperti itu, kita cepat panggil orang tua, minta surat dari psikolog. Saya seperti itu, surat dari psikolog. Jadi kita ada acuan kita. Kalau dia nanti ke SMP, ini ada surat. Dia tidak bisa membaca karena malas belajar, ataukah memang dia punya kekurangan atau punya istimewa. Nanti kan tahu tuh, dari psikolog itu tahu bagaimana guru memperlakukan anak. Anak ini harus gini belajarmu ada. Saya seperti itu Bu. Sekarang kan ada sekolah inklusi itu Bapak Ibu. Kalau sekolah inklusi itu memang sudah khusus ada guru psikolognya. Kita sekolah negeri tidak bisa menolak anak kebutuhan khusus. Kita harus menerima karena mereka punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain. Cuma kita harus bisa belajar memilah. Jangan anak ABK itu ada 6 dijadikan 1. Harus kita pisah. Kami di sana, kami selalu rolling tuh Bu. Kalau misalnya tetap itu saja anak itu berada di situ, guru nanti naik tensinya. Jadi seperti itu. Kemudian surat psikolog ini nanti diserahkan ke guru kelas, dan dia setiap naik kelas itu selalu kita minta. Jadi tiap perkembangan anak itu kita dapat sampai nanti dia SMP. Kalau dia nggak bisa membaca karena punya kelemahan itu, guru SMP-nya tidak nyalakan guru SD karena sudah ada surat psikolognya tadi. Seperti itu. Tapi beda dengan anak yang tidak bisa membaca karena malas. Kalau karena malas itu pasti bisa baca walaupun dieja. Jadi seperti itu Bu Kas. Mungkin salah satu bagaimana saya mengatasi anak-anak yang tidak lancar membaca dan bagaimana nanti saat masuk SMP. Jadi seperti itu. Memang banyak guru SMP yang mengeluh nih ya, setelah COVID nih banyak anak SMP yang nggak bisa membaca. Itu karena itu tuh, karena korban COVID. Orang tua pun membiarkan anaknya main-main bukan belajar. Jadi itu saja yang dapat saya istilahnya berbagi dengan Bu Kas. Mudah-mudahan menjawab apa yang mengganjal di hati Bu Kas. Jadi saya juga mohon maaf jika jawaban saya ini tidak memuaskan dan tidak mengatasi apa yang dihadapi oleh Bu Kas ataupun rekan-rekan lain. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Lestari. Pertanyaan sebelumnya itu bagaimana membuat keyakinan kelas, sedangkan kelas rendah itu belum bisa katanya mandiri. Nah, di sini Ibu, kelas rendah pun bisa kita buat keyakinan kelas, tapi lebih sederhana. Kita gunakan kata-kata yang sederhana yang bisa dia cepat masuk. Anak-anak
kata arti menghormati. Nah, jadi jangan terlalu panjang memang Ibu. Istilahnya kayak kelas tinggi sudah nalarnya kan sudah bisa. Betul. Kalau ini pakai kata-kata yang sesehari-hari yang mudah dia mengerti. Jadi jangan terlalu panjang. Seperti menghormati, menghargai, itu insya Allah tuh anak-anak bisa menerapkannya. Oh, hormat kepada yang tua, menghargai sesamanya, menyayangi kepada yang rendah, sehingga buat kondusif. Tidak perlu panjang-panjang kita buat keyakinan kelas nih Bu. Yang penting mengingat dia. Oh, ternyata kalau ketika belajar ini harus diam karena butuh apa? Butuh konsentrasi, misalnya seperti itu. Jadi jangan jangan ribut lagi gitu ya. Jadi di dalam kelas itu tidak terjadi kegaduhan gitu Bu. Kita bisa pakai kata-kata sederhana Bu, yang membuat dia bisa meluapkan apa sih keinginan kelasnya, begitu ya Bu. Iya betul. Kartu, ya. Yang kalau anak-anak biasa kartu bergambar. Iya betul Bu Lestari, kartu bergambar. Jadi pokoknya di sini dituntut kita sebagai guru ini adalah berinovasi Bapak Ibu, inovasi, inovatif dan kreatif. Betul. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan, terutama juga kepada kepala sekolah kita, dan juga terima kasih atas kedatangan Bu Lestari, tidak diduga-duga ya. Mungkin memang langkah kanan ya Bu, karena saya tidak mengundang Bapak Ibu, tapi alhamdulillah hadir jadi iya, terima kasih kepada, makanya ini adalah dari sekolah-sekolah ya, rekan-rekan mitra ya Bu, bisa dijadikan kayak mitra ya. Oh iya, nanti kita berkolaborasi semuanya. Jadi yang dari MIN juga, MIN Pekanbaru, terima kasih sudah hadir mengikuti juga. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon bimbingannya kepada yang banyak ilmu, tolong berbagi ilmunya. Kemudian sama-sama kita sebagai guru mulai merubah diri kita ya. Tidak ada yang namanya manusia sempurna, saya pun tidak sempurna. Jadi dari sini saya tutup. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya banyak ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikannya kepada kita pada pagi hari ini dapat kita implementasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Demikianlah acara kita pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kekurangan milik manusia, keistimewaan milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.